Makanya kata Lause, orang biasa itu membenci kesendirian. Namun seorang master, dia bisa memanfaatkan kesendirian, dia memeluk kesendirian sambil menyadari bahwa dia adalah satu dengan seluruh semesta. Jadi kesendirian bermakna pembuktian diri. Saatnya kalian tampil, ya sendiri. Kalau saatnya kalian tampil kok banyak orang, kamu tidak akan terlihat. Eksis itu dirimu sendiri. Mengaji hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Bismillah. Kita mulai lagi belajar kita, ngaji filsafat kita. Nah, sebelum masuk ke teori, ini menarik. Ada orang yang punya dorongan jiwa atau kecenderungan jiwa untuk lebih suka sendirian. Kita menyebut orang semacam ini namanya orang-orang introvert. Dia lebih nyaman, lebih bisa menikmati hidup dalam kesendirian. Jadi ini mengingat tadi ya, ada solitude, ada lonely. Orang-orang yang jenis ini itu justru lebih nyaman dalam kesendirian. Kalau kita gelisah kalau sendiri, orang-orang semacam ini itu lebih senang sendiri. Hadirnya yang lain itu merepotkan saja. Nah, kita lihat ya, saya tidak tahu teman-teman ada di sini apa enggak. Saya menyimpulkan secara umum saja dari berbagai sumber. Coba dicek ya, teman-teman masuk introvert apa enggak. Ini dulu pernah kita bahas agak panjang di sesi psikologi, saya lupa itu. Yang pertama begini, kalau teman-teman merasa berinteraksi dengan orang itu capek, lelah saya Pak melayani teman-teman itu. Nah itu kemungkinan kita ada indikasi ke sana. Karena orang yang ekstrovert itu senang, gembira. Mungkin capek tapi dia bisa menikmati. Tapi orang-orang yang jenis introvert ini, dia merasa, alah, berjam-jam saya harus melayani tamu sebanyak ini, bikin capek saja. Nah itu teman-teman kok tidak pulang-pulang toh, saya mau tidur, saya segera ingin main game, saya segera ingin main itu. Nah itu kemungkinan introvert. Yang kedua, circle-nya kecil. Orang-orang yang senang sendirian itu biasanya circle-nya tidak banyak, temannya 1, 2, 3, dan hanya itu-itu saja. Lebih suka menghabiskan waktu sendirian. Orang semacam ini self-healing terbaik menurut dia ya di rumah, di kamar. Kalian kan sering ngajak, yuk healing, yuk jalan-jalan. Healing itu kan selama ini kita mengartikan kemana tuh kayak jalan-jalan kayak. Tapi bagi orang ini healing terbaik itu ya di kamar. Jadi begitu masuk kamar itu disitulah surganya. Nah kalau ada yang seperti ini mungkin kalian ada jiwanya agak introvert. Jadi lebih senang di kamar saja. Kemudian tidak suka lingkungan yang berisik. Kalau ada rame-rame dia, alah apa sih itu? Tidak senang dia. Dan lebih tertarik dengan aktivitas-aktivitas sendirian. Nah ini indikasinya. Implikasinya kadang-kadang karena orang-orang introvert ini juga kan pasti bergaul meskipun tidak intensif. Seringkali orang ini, apakah teman-teman pernah merasakan ini, saya tidak tahu. Biasanya lebih suka berharap orang lain mengerti dirinya tanpa harus dia capek-capek menjelaskan. Jadi dia pingin, mbok ya temanku itu ngertilah aku. Jadi kok aku diajak jalan-jalan terus toh, ya aku itu pinginnya di kamar.
Mau tak tolak itu ndak enak, mau tak ikuti kok ndak cocok dengan seleraku, mbok yo ngerti yo teman-teman itu. Dia memendam rasa ingin dimengerti. Jadi kalau teman-teman yang hadir malam hari ini sering merasa begitu, orang-orang kok ndak paham-paham sih mauku ya, kok ndak ngerti apa yang aku inginkan ya, itu mungkin ada gejala-gejala ke sana. Agak introvert. Saya tidak ngomong jelek ya. Introvert, ekstrovert itu bukan urusan baik buruk atau dosa atau pahala dan siksa, tidak ada itunya. Ini gaya kepribadian saja. Jadi kalau teman-teman merasa capek dengan hadirnya orang lain, merasa orang itu tidak ada yang paham diriku. Nah itu kemungkinan gaya hidup kita gaya introvert ini. Kemudian seringkali mikirnya terlalu lama ketika ingin memutuskan sesuatu. Termasuk ada istilah silent treatment. Jadi coba saya misalnya punya teman ingin menjauh dulu sementara, biar tidak terlalu terpengaruh tapi lama-lama terus jadi tidak akrab lagi sama temannya. Nanti ada yang jenisnya seperti ini. Diajak sangat akrab tidak mau, diajak terlalu intim tidak nyaman dia. Ketemu ya say hello, hai ada apa kabar, sudah makan belum, sudah selesai pulang. Jadi tidak detail-detail sampai akrab sampai gimana. Dia tidak nyaman dengan itu. Jadi ciri implikatifnya kadang-kadang mikirnya lama untuk bisa memahami orang, pingin yakin orang tidak membohongi saya, yakin orang mengerti saya, sampai akhirnya rasanya ya jadi tidak akrab lagi sama teman-temannya. Dan kadang-kadang kecewa dengan dirinya sendiri. Saya itu kok begini ya, jangan-jangan saya itu kurang ramah ya. Jangan-jangan saya itu orangnya tidak enak diajak ngobrol ya, jangan. Itu sering kecewa. Menyalahkan dirinya sendiri. Nah, ini cirinya orang introvert. Kemudian kadang-kadang juga ekspektasinya tinggi pada orang lain. Akhirnya kecewa. Membayangkan temannya bisa memberikan apa, berbagi apa, memberikan apa. Tapi kemudian tidak seperti yang dibayangkan. Kenapa kok dia estimasinya salah? Karena relasi sosialnya kurang. Sehingga kadang-kadang mungkin mudah ditipu orang, mudah dikecewakan orang. Dia tidak ngerti kalau orang gayanya kayak gini ini ya biasanya ngapusi. Oh kalau orang cengeng-cengeng kayak gitu itu tidak serius. Oh itu kan hanya yang akrab yang ngerti gitu. Kalian yang tidak terlalu intens dalam pergaulan di dunia sosial sering salah membaca. Nanti orang basa-basi dianggap serius. Mari mas. Oh ya, kadang-kadang wong itu cuma basa-basi kamu. Nanti ada, ayo silahkan itu. Kalau di sini ayo silahkan itu cuma basa-basi, jangan diminum beneran. Nanti ada orang makan, sudah makan? Belum. Nah, itu ya kalau sopan santunnya sudah makan, sudah silakan lanjutkan gitu. Tapi kalau tidak ngerti ya gitu. Jadi karena tidak terlalu intensif dalam pergaulan, kadang-kadang salah estimasi, akhirnya kecewa. Ya mbok sekali-sekali mampir, itu basa-basi, kamu mampir beneran. Nah, harus hati-hati karena pergaulan sosial ya punya rumusnya sendiri-sendiri. Ya. Nah, termasuk juga sering tidak enakan. Waduh, jangan-jangan teman saya marah ini. Waduh, jangan sering tidak enakan. Jadi orang introvert itu karena apa yang dia rasakan tidak terekspos keluar, dia sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi ini di antara cirinya. Nah, ada juga variasi unik. Ini sebenarnya
Ada jenis-jenis introvert tertentu yang khas. Misalnya ada istilah social introvert. Social introvert itu bukan berarti orangnya tidak bergaul, tapi circle-nya sangat kecil. Oh, kalau sudah di circle-nya sih podo, sudah yo teriak-teriak, yo aktif ya. Tapi ganti circle diam dia. Nah, ini namanya social introvert. Kalau sama gengnya, wow aktifnya luar biasa, dia bisa jingkrak-jingkrak, dia bisa balapan motor dia bisa. Tapi begitu ganti circle, dia pendiam. Nah ini ada, namanya social introvert. Mungkin kalian begitu. Kalau ketemu circle-nya di luar, wah kumat. Tapi begitu masuk circle ngaji filsafat, wah kok gini situasinya, kamu diem kayak orang soleh. Nah, ya itu social introvert namanya. Jadi, kamu aktif hanya di circle-mu. Atau tipe thinking, pemikir. Berbaur sih bareng sama teman. Tapi kalau sudah berbaur, diam saja mikir. Kadang duduk di pojok sambil menganalisis, sambil itu. Namanya thinking introvert. Tidak bisa diajak ngomong santai, guyon-guyon. Pokoknya dia mikir, menganalisis sekelilingnya, nonton. Wah, ternyata kalau di kafe ini, itu mikir. Apa yang dilakukan anak-anak muda ini ya, masa depan bangsa gimana ya kalau anak-anak ini. Jadi yang lain ngobrol sepak bola, ngobrol K-pop, ngobrol apa, dia mikir masa depan bangsa. Nah itu akhirnya dia diem terus mikir, ya Allah ini nanti di akhirat gimana kalau ditanya malaikat ini ya mikir. Itu tipe thinking introvert. Ada yang jenisnya anxious. Anxious introvert itu orang yang cemas terus. Ya berinteraksi dia, tapi setelah berinteraksi terus dia bingung, aku tadi salah ngomong enggak ya? Teman-teman cocok enggak ya dengan gayaku? Komentar apa ya kira-kira teman-teman tentang yang saya lakukan tadi? Ini anxious, kamu tiap hari khawatir dengan itu. Jadi ini menurut gengku aku kayak gini, ini cocok enggak ya? Sesuai enggak ya? Nah, ini namanya anxious. Kamu khawatir terus, khawatir salah, khawatir keliru, khawatir menyakiti, khawatir. Sehingga kecenderungannya kamu terus lama-lama jadi sulit aktif. Atau ada orang tertentu yang restrained. Restrained introvert itu yang tertutup sih sebenarnya. Ya seperti orang introvert biasa, tapi lama-lama kalau sudah cair, itu dia sudah bisa terbuka, mungkin ngalah-ngalahi yang ekstrovert. Jadi awal datang itu pendiam, nggak ngomong. Besok ketemu masih diem, hari ketiga, cerewetnya ngalah-ngalahi. Itu restrained introvert. Baik, ini tipe-tipe orang yang bisa menikmati kesendirian. Mereka lebih nyaman kalau tidak bersama orang lain. Jadi orang lain mungkin bagi dia sifatnya mengganggu saja atau sekedar kewajiban-kewajiban. Kewajiban sosial, kewajiban budaya, kewajiban agama. Tapi bagi dia lebih nyaman kalau tidak ketemu saja. Nyusahi saja kalau ada orang lain itu. Nah itu bisa begitu. Kalau bahasanya Sartre itu mungkin hell is other people. Orang lain itu neraka bagiku. Tadi tidak ada orang lain, santai-santai. Begitu datang 5 teman ke kamar kos, sudah nge-lag sudah sinyalnya. Ini gara-gara ada mereka ini. Jadi ini gambaran tadi ya. Ada orang yang kesendirian itu memang dorongan jiwanya. Kita kan selama ini sering punya tesis manusia itu makhluk sosial. Tidak bisa hidup tanpa hadirnya orang lain. Tapi ternyata ada juga orang yang menganggap hadirnya orang lain itu masalah. Bikin repot saja, bikin ribet saja. Baik, ini satu perspektif ya. Saya tidak tahu yang malam hari ini hadir apa ada yang introvert atau tidak.
Mungkin karena ini ngaji filsafat, mungkin banyak yang thinking introvert, mikir terus isinya. Tapi ya tidak apa-apa, wong ini memang forumnya belajar. Baik, saya lanjutkan. Jadi ada orang yang memang dorongan jiwanya, dorongan ingin sendiri. Sekarang kita mulai masuk ke sisi positifnya. Yang pertama, ada banyak norma moral maupun norma agama yang mengarahkan kita untuk sendiri dan menganggap kesendirian itu adalah keutamaan. Nanti yang agama saya bicarakan di belakang. Saya ambil contoh misalnya Mahatma Gandhi. Orang itu bisa membuktikan dirinya khususnya dalam kesendirian. Kata Gandhi, adalah mudah untuk tegak dalam kerumunan, namun memerlukan keberanian untuk tegak sendirian. Orang itu kalau temannya banyak, terus petentang-petenteng, itu gampang, koncone oke. Ya kalau sendirian, baru dia disebut pemberani. Ayo kamu sendirian petentang-petenteng kalau berani misalnya. Itu sederhananya begitu maunya Gandhi. Orang itu bisa tegak sendirian baru dia hebat. Kalau sekedar tegak bareng temannya ya belum. Kalau pas nongkrong bareng temannya banyak, terus ada yang lewat sweet-sweet berani. Tapi ketemu satu-satu gitu biasanya kamu grogi. Jadi orang itu terbukti kehebatannya ketika dia sendirian. Kalau kamu bareng orang banyak, lewat kuburan, santai saja. Mungkin kamu sampai, ayo kalau ada hantu keluarlah ngono. Tapi begitu sendirian, wah, ono angin sidik, wah, melayu mesti banter. Terbukti keberanianmu saat sendirian. Kebaikan juga begitu. Kalau kamu sendirian masih juga baik, berarti kamu memang orang baik. Tapi kalau kamu baiknya hanya pas ada orang banyak, ya kamu sebenarnya hanya pencitraan. Jadi mudah untuk mengklaim bahwa kamu hebat ketika dalam kerumunan. Untuk membuktikan kamu hebat beneran ya saat sendirian. Jadi ini salah satu quote untuk menegaskan betapa sendirian itu sebenarnya bermakna pembuktian. Kamu hebat beneran apa enggak? Kamu jago beneran apa enggak? Makanya kata Lause, orang biasa itu membenci kesendirian. Namun seorang master, dia bisa memanfaatkan kesendirian, dia memeluk kesendirian sambil menyadari bahwa dia adalah satu dengan seluruh semesta. Jadi kesendirian bermakna pembuktian diri. Saatnya kalian tampil, ya sendiri. Kalau saatnya kalian tampil kok banyak orang, kamu tidak akan terlihat. Eksis itu dirimu sendiri. Semakin banyak orang yang menopangmu, ya kamu dianggap belum terlalu eksis. Untuk menegaskan bahwa kamu eksis, ya ketika kamu sendiri pun ternyata bisa tegak. Jadi jalan keutamaan lewat aspek sendirian ini membuktikan bahwa kita ini memang benar-benar mampu, benar-benar bisa. Jadi secara positif kesendirian bisa bermakna pembuktian. Lanjut. Secara positif juga kesendirian bisa bermakna kebebasan. Tadi sudah sekilas dijelaskan di Sartre
bahwa hadirnya orang lain itu seringkali membelenggu kita. Di sini ditambahi oleh Arthur Schopenhauer yang sering kita kutip, filosof eksistensialis. Kata Arthur, seseorang bisa menjadi dirinya sendiri hanya selama dia sendirian. Dan jika dia tidak menyukai kesendirian, dia tidak akan menyukai kebebasan. Karena hanya ketika dia sendirian, dia benar-benar bebas. Ini bebas ini maknanya dua. Bebas dalam arti kita bisa melakukan apapun tanpa terhalangi, atau bebas dalam arti kita bisa melakukan apapun tanpa bantuan orang lain. Jadi ini pembuktiannya lewat apa? Lewat kesendirian. Mampu apa tidak sendirian. Dan diilustrasikan dengan unik oleh Leonardo da Vinci. Kata Leonardo da Vinci, jika engkau sendirian, engkau sepenuhnya memiliki dirimu sendiri. Jika engkau ditemani oleh satu pendamping, engkau hanya memiliki sebagian dari dirimu sendiri, bahkan kurang, sebanding dengan kesembronoan perilakunya. Dan jika engkau memiliki lebih dari satu pendamping, engkau akan jatuh lebih dalam ke dalam penderitaan yang sama. Kalau kita sendiri, kita memiliki diri kita utuh. Tapi kalau ada teman satu saja, ya kita memiliki diri kita setengah. Yang setengah miliknya teman tadi. Kita kan berusaha mengadaptasikan dengan teman. Misalnya teman kita, saya itu tidak seneng lihat orang pakai baju merah, yo. Padahal kita ingin pakai baju merah karena bareng teman ini, akhirnya kita nego tidak pakai baju merah. Kita tinggal setengah. Ada teman kok nginep di kos, tiba-tiba bilangnya, saya kalau lampu nyala tidak bisa tidur. Sementara kita kalau tidur lampunya nyala. Kita tinggal setengah diri kita. Itu kalau temennya satu. Kalau temennya 3, diri kita tinggal 1/4. Nego dengan 4 teman ini mungkin maunya beda-beda. Saya tidak bisa tidur kalau tidak lampu disco. Saya tidak bisa tidur kalau tidak lampu, misalnya. Apa tidak puyeng kamu? Akhirnya semalam tidak tidur itu mikir lampu. Jadi semakin banyak orang, ya semakin banyak negosiasi. Kalian harus menemukan intersubjektivitas, kesepakatan bersama. Semuanya bilang saya tidak bisa tidur kalau begini, saya tidak bisa tidur kalau begitu. Ya sudahlah, kita semua malam ini tidak usah tidur. Kita ngobrol saja. Ini negosiasi. Dalam hidup bersama memang begitu. Makanya semakin kita sendirian, semakin kita bebas. Ya meskipun tidak harus dengan kalimat orang lain adalah neraka, seperti yang disampaikan oleh Sartre. Jadi makna positif kedua, kalau tadi kan kesendirian itu pembuktian diri, kalau ini kesendirian itu kebebasan. Semakin kita sendiri, semakin kita bisa bebas. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahruddin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.